Oke, terima kasih Anda masih bersama kami di Indonesia Morning Show. Yang namanya rasa cemburu ini tidak memandang namanya pria, wanita, dan juga tidak memandang usia. Buktinya ini bisa terjadi juga di anak-anak. Alhamdulillahnya, wa syukurillah, saya punya anak tapi yang bedanya jauh, Nas. Syarla 13 tahun, adiknya Seza baru 1 tahun. Jadi sepertinya nih nggak tahu nih, sampai saat ini sih belum ada sih tanda-tanda bahwa kakaknya ini cemburu karena perhatiannya lebih kepada si kecil, si Seza yang baru 1 tahun 3 bulan. Baiklah, tapi apakah benar gitu jarak yang misalnya agak jauh itu artinya bisa membuat dia lebih mengerti kalau dia sebagai kakak, atau misalnya jaraknya dekat, atau bagaimana? Kita akan tanya langsung kepada Bu Eli Risman yang sudah hadir di sini. Ya. Pagi, Bunda Eli. Selamat pagi, Bu Eli. Kan kita semua ya biasanya kalau di orang Indonesia gitu ya, jarang kan punya anak 1 kan. Biasanya kan paling enggak 2 dong, paling enggak 3 gitu. Nah, kalau misalnya 2 atau 3 ini kan pasti ada kakaknya yang tertua gitu. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita bicara mengenai kakak yang tertua, wajar nggak sih kadang-kadang nih belum apa ya, dia belum begitu mengerti kalau dia kakak gitu, dan kemudian ada rasa cemburu, itu wajar nggak sih sebenarnya? Wajar. Soalnya rasa cemburu itu install di setiap manusia. Jadi itu terberikan oleh Allah. Memang kita ini dibuat punya rasa cemburu. Kalau dalam perkawinan cemburu itu sunnah. Artinya nggak apa-apa, bagus? Iya, bagus. Berarti kalau bayangkanlah Ardian kalau istrimu tidak punya rasa cemburu. Kalau tidak punya cemburu, saya senang kan, artinya saya bebas punya banyak gitu. kebebasan gitu. Bukan bebas yang bertanggung jawab, Shanas. Tapi kan kita lagi bicara kakak adik gitu ya, Bu. Ya, Biasanya kan memang ada di dalam diri kita gitu ya. Nah, jadi sekarang permasalahannya adalah usianya berapa anak itu. Kemudian jarak dia sama adiknya berapa tahun. Ya, itu jadi banyak hal nih ya. Ketiga gitu, waktu ibu itu hamil, itu ada persiapan apa enggak, ya, dan dia sendiri dalam kondisi emosinya bagaimana, karena masing-masing anak punya sejarahnya sendiri. Coba deh, masing-masing anak tuh dalam hamilnya itu entah ada keluarganya lagi ambruk, ada persoalan ini, ya gitu loh. Semua manusia itu kan sangat unik ya, gitu. Keempat, gitu, bagaimana ya dia perlakukan tadi anak-anak ini. Ya. Yang kelima, komunikasi bagaimana. Kadang-kadang komunikasi ini suka memperbanding-bandingkan, lihat tuh adik nggak kenapa-napa. Jadi cara komunikasi ini sebetulnya yang jadi mencetuskan semua ini. Ketiga, ibunya itu ada sejak anak itu kecil atau ditinggal bekerja. Itu beda ya. Umumnya lebih banyak cemburunya adalah si kakak terhadap adik atau adik terhadap kakak? Adik belum bisa cemburu. Karena adik belum mengerti, yang biasanya cemburu itu kakak. Karena kakak dia udah lebih dulu lahir, otaknya udah mulai lebih banyak bersambungan. Kalau bayi gimana dia cemburu, dia nggak tahu apa-apa. Artinya tapi kan kakak lebih pintar, Bunda. Artinya tadi kan sudah lebih banyak menyerap informasi, pembelajaran. Betul, tapi tadi makanya pertama sekali yang ibu tanyakan usianya berapa. Karena pada satu kita lahir ini ratusan miliar sel otak dikasih sama Allah. Tapi dia belum bersambungan secara seluruhnya, secara banyak gitu, baru sekian persen. Kemudian pada usia 1 tahun terjadi 1 triliun sambungan, ya. Tapi kan anak baru 1 triliun gitu loh. Jadi kita harap dia mengerti seperti orang dewasa. Yang rada-rada anak itu apa orang tuanya. Itu. Jadi kita harusnya berpikir dari sudut anak ini. Nah, banyak sekali perlakuan kita menuntut anak ini untuk mencapai pemahaman seperti orang di atas 7 tahun atau di atas 8 tahun. Padahal dia 2,5 tahun atau 3 tahun. Tanda-tandanya gimana sih tapi Bu Eli, kalau misalnya memang kita anak kan nggak mungkin langsung bilang cemburu gitu sama adiknya. Gimana dia kata cemburu? Gimana kita melihatnya kalau sepertinya kakaknya nih cemburu nih sama adiknya? Ngeganggu, rewel, menunjukkan bisa regresi. Misalnya gini, ini terjadi pada anak saya loh, pada udah disiapkan, iya. Pipis di tempat. Nahan pup, membuat ulah aja mencari perhatian. Iya, terima kasih. Ya, kenapa? Tadinya cuma perhatian buat Adrian saja. Begitu lahir Sahnas, kan Sahnas lucu, baik, dan tidak berdaya. Kata kunci yang sering sekali dilupakan oleh orang tua adalah tidak berdaya. Adek itu nggak bisa ngapa-ngapain, adek itu lemes. Yang dibilang sama ibu-ibu pada umumnya adalah, nanti punya adek ya, punya temen main. Maksud loh? Kan adiknya nggak bisa ngapa-ngapain, itu semua orang datang, semua orang, ya lucu, dia lupa nih. Nah, jadi seharusnya dia hanya diperhatikan pada saat menyusui, pada saat dia dibutuhkan gitu loh. Setelah itu, ini serahkan ke orang lain, ini yang dipegang.
Ini yang diajak main, ini yang diajak ngomong gitu. Si kakaknya ini. Si kakaknya. Tapi kan kadang-kadang bayi rewel, kadang-kadang nggak kepada siapa kita ini minta tolong, ya kadang-kadang demam, ibunya juga gitu. Jadi seharusnya apabila udah masa 2 bulan lewat, maka yang apalagi kalau ditinggal bekerja, ketika pulang nggak ngejar bayi dulu, yang dikejar si kakak dulu. Yang udah mengerti, yang otaknya bersambungan gitu. Walaupun itu tapi kita perhatikan cukup kelengketan apa enggak. Itu kalau enggak dia datanya ke sini dulu, ke yang bayi dulu. Ini kayaknya pas Ntar banget. ya. Ntar gitu. Ini yang terjadi dalam keluarga saya. Ini jujur nih, Syarla mungkin nonton. Ayah nih mungkin banyak kesalahan. Karena setiap saya pulang, saya pasti yang akan saya peluk, yang saya gendong pertama kali adalah si bayi. Bayangin, saya atau Sahnas yang sulung ini melihat itu setiap hari. Hilanglah sudah perhatian dariku, hilanglah sudah kasih sayang dariku, hilanglah dari cinta, hilanglah aku dari pelukan ayah, hilanglah aku dari sapaan ayah. Berapa yang hilang? Itu banyak sekali orang tua tuh nggak mengerti bahwa yang diutamakan kakak dulu. Jadi banyak sekali kalau misalnya datang konsultasi atau apa gitu ya, itu sebetulnya cuma itu. Jadi tingkah laku mereka sangat luas range-nya karena sangat individual. Tadi tergantung oleh banyak hal yang tadi ibu bilang. Ayah hadir apa enggak? Misalnya kalau ibu lagi pegang anak, harusnya ayah main sama si kakak. Tapi Syarla sih tidak memberikan ada gejala-gejala yang seperti Bunda katakan. Mungkinkah kecemburuan itu tidak ditunjukkan alias dia diam 1000 bahasa, Karena tapi sebenarnya 13 tahun sebenarnya dia sudah memendam kecemburuan. remaja, iya. Jadi satu lagi kan orang boleh nggak Bu dihukum? Kok dihukum perasaan? Perasaan nggak dihukum, perasaan itu sah. Jadi apa yang caranya? Bikin got, alirkan. Bagaimana gak enak ya tiba-tiba ya. Gak enak ya tiba-tiba punya adik yang ngasih habis 13 tahun. Komunikasi lagi. Iya, jadi seolah-olah kita berada di tempat dia. Mama jadinya harus memperhatikan adik terus ya. Jadi kakak nggak diperhatiin ya kak. Itu, kasih got. Nah itu, terus alirkan. Sedih sekalian nanti kalau mau nasihatnya nanti 30 menit lagi. Kalau nggak nanti sore. Kalau mau dikasih pemahaman, jangan sekarang. Baiklah. Gitu. Tapi Bu, kalau misalnya kita melihat kasus dari Adrian gitu, Syarla kan memang sudah 13 tahun begitu, baru kemudian punya adik. Tapi ada juga yang memang usianya misalnya terpaut 2 tahun saja, 3 tahun saja. Apalagi adakah usia ideal tapi sebenarnya untuk seorang anak itu mengetahui bahwa dia sudah bisa mempunyai adik atau ini adalah adik kayak sudah paham gitu konsep dari kakak beradik? 4 tahun 5 tahunan. 4 tahun 5 tahun. Jadi sebetulnya dulu ya, sekarang ini saya nggak tahu apakah organisasi ini masih eksis, tapi saya kira saya dengar sudah berubah menjadi neuroscience practice gitu ya. Dulu ada Indonesian Neuroscience Society. Nah, ini Indonesian INS namanya dengan ketuanya Pak Taufik Pasyak dulu ya. Sekarang saya belum diupdate lagi nih. Ada Dr. Pukovisa gitu lah. Mereka merekomendasikan dulu ke Menteri Ristek ya bahwa dalam satu keluarga itu yang ada anak balita gitu, satu orang tua harus tinggal di rumah, satu. Kedua, jangan ada anak 5 tahun balita 2 dalam satu keluarga. Lewatin umur 5 tahun. Iya, gitu. Nah, sebab lebih mudah di manage ya. Ibu ini juga lebih sehat, emosinya juga lebih terkendali. Banyak hal sebetulnya terjadi. Jangan ada 2 balita dalam satu rumah. Itu pas banget juga. Kan saya juga niatnya waktu dulu itu bedanya lebih dari 5 tahun. Tapi makin kebablasan Bunda, ternyata sampai 12 tahun ya. Tapi kan kita nggak pernah tahu rencana dari Allah ya Bunda ya. Iya dong. Tapi kalau penasarannya nih gini nih ya, Bu, misalnya memang ada kecemburuan itu. Nah, langkahnya untuk memberitahu, kan tadi Bu Eli sempat bilang kalau harusnya ada persiapan gitu. Nah, ketika sang ibu hamil gitu misalnya, bagaimana sih cara untuk memberitahu kalau si kakak ini, Kak, siap-siap yuk, adik bentar lagi jos keluar gitu. Iya, kadang-kadang nggak sempat disiapin karena jaraknya terlalu pendek. Kedua, anak itu terlalu kecil untuk mengerti. Ya, jadi semua kata kuncinya adalah praktis. Yang ngomongnya kata-katanya harus pendek, ya tidak boleh lebih dari 10 kata. 10 kata, oke. Ya, terus kemudian bilangnya bahwa adik ini nanti baru lahir seperti kakak dulu, terus dibawa kunjungan ke tempat bayi-bayi yang memang tidak berdaya, harus ditolong. Jangan bilangnya nanti ya ada teman main.
Oh, oke. Ya, Jadi bilangnya gimana? Nanti ya, akan ada adik. adik ini seperti dulu, seperti anaknya Tante Sahnas itu lembek, dia nggak ngerti apa-apa, dia nggak bisa Harus ngapa-ngapain. dilindungi. Jadi mama Diberikan pemahaman jadinya di situ, jadi ya. ya, dan harus dengan contoh konkret bawa ke tempat orang yang baru melahirkan. Oke, dan itu merupakan tugas siapa sebenarnya untuk memberikan pemahaman? Kedua-duanya, ayah ibu. Bunda atau ayah kah? Oh, kedua-duanya nggak bisa. Soalnya kata-kata ayah berbeda masuknya ke kuping anak. Oke, bagaimana kalau ayah nih? Nah, ini langsung mau dipraktekkan nanti pulang nih. Bagaimana Iya, nanti kalau ayah Aden sebetulnya saya nggak bisa dikte karena otak kita nggak sama. Ya, tapi dikasih lah maksudnya- guidance gitulah, Bunda. Ya, jadi ayah sebetulnya yang jarang dilakukan oleh ayah adalah memahami perasaan. Kalau perasaan seseorang difahami sama ayah, nilainya sangat tinggi. Jadi misalnya begini. Jadi biasanya kan pendek-pendek. Jadi kakak suka apa nggak suka punya adik. Nah, yang kakak rasakan apa ya? Nah, gitu. Jadi perasaan yang dielaborir sama ayah, diuraikan. Saya pernah tanya gitu, kakak senang punya adik, senang, pengen punya adik lagi, tidak? Katanya gitu. Kenapa Syarlah? Repot. Katanya begitu. Jujurnya ngomong Ya, seperti keluar. itu. Emang dia direpotkan sebenarnya? Enggak dong. Sebenarnya nggak tahu, nggak juga ya kan harusnya- saya. harusnya- Orang ada harusnya suster, ada ditambah lagi, bundanya. ada sedikit ditambah lagi. Repotnya bagaimana ya, Nak? Tuntaskan. Urai. Oke, kata-kata ini yang lebih tepat uraikan. Uraikan perasaan itu. Makanya Ibu bilang tadi kasih got. Biar dia ngalir. Setelah pusat perasaan ini dikelola dengan baik, maka orang bisa berpikir. Topi berpikir ini bisa berfungsi gitu. Jadi kita nggak usah kasih batasan. Nah, saya menghimbau tolong kecemburuan tidak dihukum. Ayo Kak. Ya, iri tidak dihukum. Iri itu disalurkan supaya berpikir, kok nggak terjadi yang kayak kemarin tuh, iri sama persaingan sampai ke depan, penanganan terhadap persaingannya nggak selesai. Saya juga menghimbau diri saya dan teman-teman, masalah ini harus diselesaikan semaksimal mungkin. Jangan kita pergi dia rebut harta warisan. Oke, Bun, Nah, tapi begini. semua kecemburu-kecemburuan yang tidak sehat gitu loh terhadap rezeki yang nantinya berbeda-beda dikasih Allah. Oke, itu kan nanti ya mengenai Ya, harta tapi warisan dari sini dasarnya. Nah, kalau gitu artinya apakah mulai saat ini si kakak kita lebih berikan waktu berkualitas dengan adiknya? Artinya Bonding time gitu ya? Iya, kita hanya mengamati aja dari jauh gitu. Kira-kira itu juga salah Kalau satu tidak langkah yang diselesaikan, baik nggak? betul. Kalau tidak diselesaikan emosinya, nggak ada bonding. Nanti dia cubit-cubit, nanti dia kasarin. Ya, pengertian tetap kita kasih setelah emosi dialirkan. Nah, Oke. ya, jadi pelan-pelan dibentuk, terus bisa dapat cerita. Jadi 3, bermain, bercerita, bernyanyi. Oh, asik. ya. Bermain, bercerita, bernyanyi. 3B. Baiklah, terima kasih banyak loh Ibu Eli. Saya Iya. jadi tahu akhirnya nanti seperti apa gitu harus dilakukannya begitu ya. Dan saya juga 4 atau 5 tahun ya. Kamu kan 45 tahun. Saya begitu pulang, saya langsung akan ajak anak saya. Selama ini kan tadi yang mainnya masih saya aja. Kita harus punya waktu yang berkualitas juga Iya. dengan anak yang pertama ini. Itu lebih Ayah banyak. dan si putri yang pertama, si kakak. Kita ntar jalan kemana, Kak? Kita belum nonton Kung Fu Panda kan? Oke. Oke, terima kasih sekali lagi Bunda.